ke penonton Indonesia. Dan karena ceritanya ada 3 dunia, maka kemudian saya sama teman-teman kreatif berpikir untuk bisa menggabungkan 3 format film yang berbeda. Selama ini mungkin 1 dekade terakhir film banyak diproduksi dengan format digital. Tapi karena kita punya 3 dunia yang berbeda, menarik mungkin ya kalau misalnya kita bisa eksplorasi visual dan kerja gitu ya, maksudnya workflow dan filmmakingnya. Kalau kita menggabungkan format digital ini dengan format film celluloid 16 mm di satu dunia dan film celluloid 35 mm di satu dunia gitu. Dan ini yang kemudian bikin kita semua yang ada di dalam produksi excited gitu, karena wah kita apa namanya bring back the legendary celluloid into Indonesian cinema gitu. Walaupun sebenarnya di 2 tahun sebelum ini filmnya Reza yang bareng sama Edwin juga menggunakan celluloid 16 mm. Dendam, seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Dan saya ngobrol sama Edwin sebagai sesama saudara yang pernah mengerjakan 16 mm, dan Edwin meyakinkan saya bahwa syuting dengan celluloid itu memungkinkan dan bisa dilakukan gitu. Dan akhirnya dengan kepercayaan diri kami memutuskan untuk syuting film ini dengan 3 format berbeda. Format digital, format 16 mm, dan format 35 mm. Ini yang bikin akhirnya setelah belasan tahun kembali lagi ke celluloid filmmaking. Senang banget. Tapi rasanya rasa baru ya, biarpun ini benda lama gitu kan, celluloid adalah historical kan maksudnya, cuman kembali mencoba cara-cara baru dan storytelling visual baru di Heartbreak Motel. Iya, jadi syuting dengan celluloid tentu berbeda banget waktu kita syuting dengan digital. Ada sense of disiplin yang harus lebih tinggi, technical complexity yang berbeda dengan digital. Dan mungkin 70% dari kru film kita di film ini baru pertama kali merasakan syuting dengan celluloid, dan itu exciting a lot. Saya berangkat dari awal-awal karir saya syuting dengan celluloid, lalu kemudian kembali lagi dan membawa pengalaman itu ke teman-teman yang lebih muda. Itu ternyata seru gitu. Jadi pengalaman yang menarik gitu sih. Sounds like a lot of fun memang. Nah, Kak Ika, tadi kan udah ngobrol, tadi katanya ngobrol langsung nyambung gitu ya, begitu cerita. Lalu yang pertama saya pengen tahu sih, saya yakin teman-teman juga penasaran, ekspektasi apa nih ketika tahu oke, Heartbreak Motel Angga nih yang ngerjain, ekspektasi apa nih yang Kak Ika pertama punya? Aku tuh udah kagum dengan cara Angga mendirect dan memproduce udah lama, karena menurut aku film-film yang ada sentuhan tangan Angga di situ selalu beda dan punya value tersendiri gitu. Jadi udah lama juga kayak kerja bareng dan akhirnya berjodoh, alhamdulillah gitu kan. Dan waktu kita baca skrip yang dikerjakan oleh Alim dengan Angga gitu kan, kita tuh tahu bahwa ini barang yang gak sembarangan gitu. Aku jujur mungkin itu salah satu skrip paling brilian yang pernah aku baca. Approach-nya beda, pengadeganan beda, karakterisasi aduh gak kebayang gitu. Dan waktu kita ngomongin teks nih berdua kan, kita tahu harus jatuh di tangan yang tepat kan. Tentu ekspektasi aku punya kalau kita punya diamond itu kan harus dipakaikan di cincin orang, di tangan dari orang yang tepat gitu kan. Nah, ketemulah sosok Raga, kalau yang udah baca novelnya adalah seorang sweetheart gitu kan, tapi yang punya sesuatu yang lain. Kalau aku nggak pernah sweetheart titik, ada tapinya gitu. Tapi tapinya apa yang nggak ceritain di sini, nanti ya di filmnya dilihat kan gitu. Dan kita mencari sosok siapa ya gitu, sesuatu yang punya warna beda gitu kan. Dan kita langsung ketemu Ciko gitu, dan alhamdulillah Ciko bersedia dan jadwalnya cocok gitu. Itu yang paling susah loh, bersedia, jadwalnya cocok, dan dia pun jatuh hati sama ceritanya, itu susah banget gitu. Terus waktu kita nyari karakter apa gitu kan, aku tuh kepikir Ava di Heartbreak Motel adalah seorang superstar, jadi seorang bintang film Indonesia yang udah meraih banyak penghargaan, yang punya charm dan pesonanya tersendiri,
yang kalau dia lewat semua orang noleh gitu. Ada berapa aktris Indonesia seperti itu? Mungkin banyak gitu kan. Dan waktu itu kita sempat screen test, Laura kita undang screen test, dan gak nyangka tuh Laura dia kasih skrip hari ini, besok datang dong. Jadi Laura itu so humble bahwa dia masih mau melakukan itu, dan begitu aku kan di Medan ya gitu. Screen testnya di Jakarta, sorenya habis Laura screen test, aku dikirimin hasil screen testnya, itu udah kayak hasil final shooting beneran. Cara dia eksekusi adegannya mulai dari yang ekstrim, yang subtil sampai yang biasa gitu kan. Itu tuh udah luar biasa. Jadi aku sama Angga langsung rock, dan Laura alhamdulillah bersedia gitu kan. Nah waktu Reza nih gitu kan, kita ada satu karakter di sini yang unik. Uniknya apa? Aku nggak bisa ceritain karena ini respon yang susah-susah gampang ya enggak ya. Masih ada rahasia ya. Ngomongnya kelewatan dikit, ke-spill gitu, saking misterinya cerita ini gitu. Jadi karakter ini harus diperankan oleh seseorang yang bisa punya kepribadian beda-beda. Dan buat aku nama pertama yang muncul adalah Reza Rahadian. Aku tahu dia lagi di Busan, aku WhatsApp dong, Res, aku mau ngomongin tentang Hadrat Novel sama kau. By the way, karena novelnya itu tentang kehidupan seorang aktris gitu kan, waktu belajar tentang konsep actingnya, aku tuh banyak ngobrol sama Reza. Jadi Reza banyak bantuin waktu penulisannya gitu kan. Aku ketika Reza, aku akan telepon, dia aku nelfon aku gitu kan, terus aku langsung tembak langsung kan, Res, mainnya di Heartbreak ya. Terus dia bilang kan, jadi apa aku di situ? Ya aku sebut gitu kan. Oke, kirim skripnya. Aku sama Reza udah segampang itu gitu kan. Dan akhirnya Angga ketemu dan satu visi dia udah baca skripnya gitu. Dan ketemulah ensemble ini. Dan ketika kita reading mempertemukan mereka bertiga dengan adegan yang nggak biasa segala macam, aku rasa ini akan, bukan aku rasa ya, aku yakin insya Allah ini akan memberikan warna baru dalam romansnya Indonesia yang beda. Kalau beda. Amin semuanya. Ini kita udah ngomongin apa, udah di-spill nih apa yang kira-kira menjadi hal yang beda dari visual storytellingnya dari Mas Angga. Udah di-spill dikit-dikit dari Kak Ika. Kira-kira dari peran-perannya nih karakternya kayak gimana. Nah, Mas Alim, boleh dong di-share premisnya Heartbreak Motel nih yang Mas Alim tulis bareng sama Mas Angga. Kita spill ini. Susah banget kalau yang premis. Susah. Ya premisnya kurang lebih sebenarnya sama seperti di novelnya. Ini tentang seorang aktris atau seorang pemain film yang namanya Ava Alessandra, dan dia tuh punya tempat untuk setiap kali dia selesai berperan dan segala macam, karena amat sangat totalitas, sehingga dia butuh tempat untuk semacam sektor ini dia untuk bisa merefleksi atau bisa kembali normal dan segala macam, yang namanya Heartbreak Motel. Makanya di sana akan ada banyak hal yang terjadi, dan kemudian mempertemukan dia juga sama Rangga dan sama Reza, dan ini tentang apa ya, tentang masalah inner peace. Iya, susah sekali tanpa spoiler gitu. Tapi memang ini novel Ika yang paling beda sih gitu, karena kalau baca novel yang lain romansnya kita tinggal ngikutin karakter dan perjalanan batiniahnya dia kan. Kalau Ika kan batiniah aja 4 halaman gitu, perjalanan batiniah karakternya. Tapi yang Heartbreak Motel ini saya ngeliat banyak banget. Saya merasa bahwa setiap pembaca pasti punya daya imajinasi, daya interpretasi yang berbeda terhadap Heartbreak Motel, dan menurut saya ini adalah salah satu novel yang novel Ika yang paling berbeda karena itu. Dan menurut saya nanti di filmnya mudah-mudahan itu akan tercermin juga. Amin. Ini langsung jadi saking kayak susah menceritakan tanpa spoiler, jadi malah makin penasaran emangnya apa sih. Nah, sekarang kita langsung menuju ke para cast nih yang kalau kata Angga tadi kayak lebih gerhana ya. Karena kelas berat semua, jadwal tentu salah satunya ya menjadi wacana gitu. Nah, kita mulai dari Chico. Tadi perannya siapa dan apa sih Chico yang bikin langsung kayak oke, mau nih main di Heartbreak? Oke, kalau dari saya nggak ada alasan untuk saya nggak menerima tawaran ini. Ketika saya ditelepon sama Angga, dijelasin bahwa next mainnya film gue Heartbreak Motel.
tahu ini karya dari Mbak Ika Natasha, salah satu novel mega best selling novel, dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk saya mengeksplorasi jauh gitu. Apalagi saya di sini bermain dengan Laura Basuki dan juga Reza Radian, udah lama banget pengen main sama mereka berdua. Saya sangat kagum sama karya-karya mereka dan akhirnya bisa satu keren. Wah, ini pertama kalinya ya? Dan juga syuting bareng sama Angga sama-sama. Iya. Udah Itu lama kan enggak? efek- Udah lama kan di Udah kamu? lama enggak? Udah lama enggak? Enggak lupa kebetulan. Ditolak. Nah, tuh, ada yang nge-spill lagi. Kak Reza, kalau Kak Reza gimana? Ini kan tadi, Kak Ika tadi sempat bilang, dalam proses penulisannya aja, banyak konsult gitu sama Kak Reza, tapi juga dalam waktu proses penulisan. Ketika dikasih tahu nih, jadi siapa yang adalah peran ini, gimana reaksinya waktu itu? Ya yang pasti karena aku sama Mbak Ika kan udah ada beberapa karya sebelumnya. Jadi selain tentu excited, tapi juga aku tanya, yakin kau? Gitu. Novel kau lagi nih, gitu. Nanti gimana nih? Gitu aku lagi yang main. Cuman karena aku ngikutin prosesnya Mbak Ika dari mulai menulis, jadi ya pretty much aku lumayan nggak terlalu tahu bahwa ceritanya ternyata akan hasil endingnya seperti ini, seperti yang di novel sekarang dan apa yang ada di dalam skenario, sebuah drama romance gitu. Dan nggak punya alasan untuk kemudian menolak karena karakternya sangat menarik. Aku hampir menyebutkan apa menariknya, tapi kayaknya baru ingat itu termasuk dalam notes hari ini. Tapi untung disebut, aku barusan mau nanya juga nih, kayak apa sih kan? Jadi intinya kan globally ini kan bercerita tentang perjalanan karakter-karakter yang menemukan self acceptance-nya sendiri, rahasia-rahasia di balik hidupnya gitu. Yang obrolan tentang dunia keaktoran dari perspektifku kepada Mbak Ika mungkin sedikit banyak ada di dalam karakter-karakter yang nantinya juga aku mainkan, kurang lebihnya. Semakin misterius, semakin aku suka. Ini dia nih. Thank you Kak Reza. Nah, Kak Laura Basuki yang tadi sempat shock ya ketika dibilang, hah ternyata Mas Angga nelfon lagi di rumah sakit. Ini gimana nih? Waktu alasan atau pertimbangan khusus ketika pas dengar diceritain sama Mas Angga gitu tentang karakternya apa dan yang akan Kak Laura perankan, itu gimana prosesnya dan gimana menyetujuinya dan Oke, ini akan jadi kerjasama pertamaku dengan Mas Angga, sutradara yang aku kagumi karya-karya dan gagasan-gagasannya. Jadi aku percaya di tangan Mas Angga ini pasti akan memberikan pengalaman baru bukan hanya bagi penonton tapi bagi saya sebagai pemerannya juga. Jadi pastinya saya langsung iya, datang screen test, dikirim skripnya hari ini, besok aku langsung datang gitu. Saking ya sangat excited ya dengan ceritanya. Kemudian akhirnya bisa bekerja sama kembali dengan Ika, memainkan karakter apa yang menurutku begitu indah ditulisnya di novelnya, dan bisa bekerja sama dengan Mas Alim juga, ketemu lagi dengan Reza, dan akhirnya bekerja sama dengan Chico. Nggak ada alasan untuk mengambil. ini yang luar biasa.